Ustadz, Afwan ini kan waktu antum ini sangat berharga sekali nih. Harus banyak yang saya ambil hikmahnya ini. Ini dulu Ustadz ini kan dikenal sebagai dai di penjara-penjara Amerika ini, Ustadz. Itu gimana awal ketika itu kemudian yang paling banyak menarik orang-orang di penjara itu masuk Islam itu apa, Ustadz? Dia aslinya orang-orang Meksiko, namanya Carlos. Dia bilang, kalau saya paling senang hobinya kalau ketemu orang masuk Islam, saya tanya sejarahnya gimana gitu. Iya. Carlos, gimana kamu jadi masuk Islam? Dia bilang, ini teman saya nih. Begitu ketemu di masjid dia, berjamaah. Saya orang Pakistan. Bagaimana? Ya saya ajak sama kawan-kawan saya ke tempat teman saya ini untuk minum sabu-sabu, untuk minum ganja ya. Jadi rupanya orang Pakistan ini dia tukang penjual lah, minum supply gitu. Terus orang Pakistan nawarkan, Carlos, saya dengar kamu ini senang baca. Iya katanya. Ini ada buku ini saya nggak pernah baca sudah lama, Quran. Ada terjemahan bahasa Inggris. Oke, kata Carlos, saya bawa pulang ke rumah. Kemudian saya asal buka aja. Waktu buka pas surat Al-Baqarah. Ayat Dalikal kitabul la raiba fi. This is the book, there's no doubt in it. Inilah kitab yang tidak ada keraguannya. Kata Carlos, saya ini ahli Bible. Kadang-kadang saya kadang-kadang baca Bible saya ragu. Karena banyak kontradiksi kan di Bible. Akhirnya selama 6 bulan dia baca Quran dengan tujuan satu, ingin menemukan sesuatu menemukan suatu ayat yang buat dia ragu. Dalam bahasa Inggris nih. Ya. Setelah 6 bulan, no. Ini bukan firman manusia. Gitu kan. Akhirnya saya bilang saya mesti belajar agama ini. Tapi nggak mungkin sama orang Pakistan tadi. Akhirnya dia pergi ke masjid di Los Angeles, ada masjid besar situ. Ke masjid itu pas hari Jumat penuh lagi, karena penuhnya sampai orang nggak salat di parkir itu. Lagi sujud, melihat pemandangan sujud kaget dia. Karena di dalam Bible, di Book of Matthew, ada ayat yang mengatakan sujudlah sampai dahimu penuh dengan debu. Dia bilang, saya nggak pernah bisa, karena debu pasti kalau sujud pasti ada debu. Zaman dulu kan nggak ada karpet, kan itu. Buat yakin, jadi kan Nabi Isa salatnya juga sama, ruku ada sujud kan. Ya, akhirnya dia masuk ke dalam, ketemu dengan imam, dia bilang, Pak, I want to learn about Islam. Akhirnya dia belajar. Setelah 3 bulan dia belajar, kemudian dia masuk Islam. Teman-temannya si Carlos ini pergi lagi ke rumah orang Pakistan tadi untuk minum sabu. Tapi Carlos nggak ikut kan? Kata orang Pakistan tadi, hey, where is Carlos? Mana Carlos katanya? Oh, it's crazy katanya, dia gila katanya. Dia bilang no more drug, nggak ada lagi drug. Itu buku apa? Itu kitab apa yang kamu kasihkan sama dia katanya? Single dia, nangis orang Pakistan. Ya Allah, itu Quran bersama saya 20 tahun nggak pernah saya buka. Allahu Akbar. 6 bulan dibaca sama Carlos masuk Islam. Akhirnya orang Pakistan tadi sudah nggak salat, nggak dengar, dia demi Carlos sadar dia. Masya Allah. Ya. Ustadz, Afwan ini kan waktu antum ini sangat berharga sekali nih. Harus banyak yang saya ambil hikmahnya ini. Ini dulu Ustadz ini kan dikenal sebagai dai di penjara-penjara Amerika ini, Ustadz. Itu gimana awal ketika itu kemudian yang paling banyak menarik orang-orang di penjara itu masuk Islam itu apa, Ustadz? Ya. Yang pertama karena Amerika ini ya, alhamdulillah bagaimanapun tentang hak-hak manusia itu dihargai lah.
Ya, Islam ini kalau dianggap paling pesat penyebarannya, terutama di penjara sama di camp militer, ya. Kenapa dua tempat ini? Pertama karena penjara itu orang nganggur kebanyakan. Jadi kalau kita kasih Quran, kasih brosur tuh ada waktu untuk baca. Oke. Tapi kalau di luar kan orang sibuk. Ya. Yang kedua, sistem penjara di Amerika ini itu betul-betul memang kayak di hotel lah. Ada kamarnya, ada AC-nya misalnya. Kemudian dapur umum, ada juga kalau orang mengambil S2, S3 bisa di penjara. Oh, jadi lebih baik di penjara daripada. Iya. Ada orang kadang-kadang mau keluar panik dia mau kemana gitu karena orang penjara dulu. Nah kemudian, di Amerika ini nggak ada pendidikan agama. Jadi orang tuh kosong, nggak boleh diadakan ya, nggak boleh. Jadi kosong mereka. Dan kebanyakan mereka masuk penjara karena broken home, gitu kan. Jadi mereka lagi mencari. Waktu sebelum jadi imam penjara, namanya chaplain di sini, itu ada training ya. Dalam training seminggu ini dikatakan bahwa 80% napi yang keluar masuk lagi. Masya Allah. Bayangkan. Kecuali yang masuk Islam. Allahu Akbar. Jarang kembali. Jadi ketua penjara itu antara gembira dan juga sedih. Gembira ya karena nggak kembali kan. Sedih kenapa kok Islam? Kenapa nggak agama yang lain? Kok Islam bisa membuat orang baik gitu berubah? Iya. Saya pernah ada orang ahli Bible dia, gitu kan? Dia keluar masuk penjara. Saya tanya, kenapa kamu kurang masuk penjara? Kan ajarannya sama aja kan? Dalam agama Kristen juga sama, nggak boleh mencuri, boleh berzina sebagainya. Dia bilang waktu saya belum masuk Islam, saya nggak takut. Karena selama saya percaya bahwa Nabi Isa itu juru selamat, saya akan selamat. Tapi setelah masuk Islam, wow, Nabi bilang sama anaknya Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Nabi aja nggak bisa nolong anaknya, apalagi saya. Karena dua kata selalu bersama, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iya. Umuman misalnya tonight malam ini ada Bible study, ada Quran study. Jadi saya nanti datang tuh, datang. Jadi tiap hari misalnya ada yang baru, ada yang udah lama. Jadi ada 3 jam saya. Kelas pertama untuk orang yang sudah lama kita ajari. Kadang-kadang juga kemudian juga banyak orang masuk Islam itu dulunya ketua geng gitu. Jadi kan punya pengaruh gitu. Ya. Kemudian juga napi yang masuk Islam itu alhamdulillah dari mulai rambut kuning kaki dia muslim. Jadi sebenarnya yang banyak masuk Islam bukan saya sebenarnya. Jadi napi yang masuk Islam itu pengaruhnya bukan main. Ada seorang napi dihukum seumur hidup. Orangnya kayak Marcus. Sebelum masuk Islam, dia selalu mengadakan kegaduhan. Kalau nggak enak makanan, dilempar makanannya. Orang nggak berani pegang dia. Bapak itu akhlaknya jelek sekali. Tinggal mukul gitu. Dia dipenjara sendiri. Tapi setelah masuk Islam, itu kaget semua. Para pengurus penjara, orang-orang penjara. Jadi orang yang akhlaknya bukan main. Sopan santun. Dan banyak saya kadang-kadang kan ada macam pindah-pindah penjaranya tuh. Hari ini di sini, hari ini. Kadang-kadang ketemu di penjara yang lain, saya tanya ada orang baru masuk Islam. Kenapa kamu masuk Islam? Oh, because of namanya Lukman, karena Lukman itu katanya. Saya pernah ngobrol sama dia. Apa yang buat kamu berubah? Dia bilang karena saya di sini kan dihukum seumur hidup. Jadi saya stres terus. Saya akan mati di sini. Tapi sekarang saya yakin bahwa Allah itu punya plan untuk saya. Saya sekarang bahagia bukan main. Masya Allah ngirim Allah ini
untuk menyebarkan agamanya. Karena kalau saya keluar, saya akan mati, kemudian saya masuk neraka. Saya akan berbuat jahat lagi. Tapi saya sekarang seperti di surga sekarang sudah. Dengan tiap hari mendengarkan banyak orang masuk Islam, saya gembira sekali. Dan kata Nabi, kalau kita bisa memasukkan seorang jadi Muslim, khairun minad dunya wa ma fiha. Allahu Akbar. Isinya. Luar biasa. Malah temannya Luqman ini orang putih. Jadi Luqman itu, kalau saya pernah kan kita kan sering dengarkan fadilah ya. Jadi orang Amerika ini kalau disebutkan fadilah langsung dilakukan. Saya pernah tentang fadilahnya salat malam. Gitu kan. Jadi tiap malam dia bangun jam 3 tahajud, baca Quran. Ada temannya orang putih ini, rupanya penasaran. Kadang-kadang bangun dia. Pagi-pagi tanya, hey, why did you exercise every night? Gitu ya. Kenapa kamu olahraga tiap malam? Katanya. Saya olahraga. No. Saya lagi salat. Oh, itu buku apa saja? Buku tujuannya. Dia bilang Khali Quran. Boleh saya lihat? Boleh katanya. Di dalam agama ini. Udah datang tiap Senin. Saya datang Senin. Datang dia. Saya kasih buku, dia terangkan. Kemudian saya naik haji. Saya pulang di saya nggak ketemu lagi 2 bulan saya absen. Waktu saya pulang, dia udah pakai kopiah. Allah. Dia bilang, John, no. My name is Salman katanya. Nama saya Salman. Udah masuk Islam. Allah tadi. Saya tanya Luqman nanti diapain sama ente katanya. Dia bilang kalau saya sujud, saya minta sama Allah, ya Allah ini orang baik. Seperti engkau telah berikan petunjuk sama saya, kasihlah dia hidayat. Allah didoakan sama. Makanya kan kita kadang-kadang mungkin punya teman non Muslim yang baik, kita nggak pernah doakan. Nabi mendoakan siapa? Umar dan Abu Jahal. Ya. Sebagai penutup terakhir, karena nanti saya mesti ke masjid ya, ada subuh. Di samping Quran juga karena pengaruh daripada akhlak Islam. Betul. Jadi banyak orang-orang Amerika itu masuk Islam karena ketemu Muslim. Masya Allah. Terakhir sebelum kita nanti berpisah sementara ini, pas ketika terjadi kejadian 11 September itu, bagaimana perasaan Ustaz terkait tentang dakwah ini, masa depan dakwah ini? Ya kebetulan saya waktu itu lagi di Malaysia ya, pas kejadian itu lagi di Malaysia, lagi di Kelantan. Lagi di Kelantan, waktu itu juga bingung ini pulang atau enggak kan gitu. Tapi alhamdulillah saya pulang. Jadi setelah kejadian ini sebetulnya banyak hikmatnya. Banyak hikmatnya. Memang ada gangguan, ada orang lemparin telur ke masjid, ada masjid dibakar, ada. Tapi setelah beberapa bulan itu berubah. Malah banyak orang yang simpati. Banyak masjid-masjid yang dijaga oleh orang-orang gereja ya. Itu banyak. Benar hubungan kita dengan orang-orang agamis itu kuat. Gitu kan. Kemudian juga orang Amerika yang belajar Islam itu lebih banyak lagi. Jadi kalau dulu misalnya kita umumkan ada open house ya, Islam 101, jarang yang datang, sedikit aja. Itu sampai kadang-kadang kalau waktu habis September itu ribuan orang. Kadang-kadang ada ceramah di kampus sampai ditutup itu pintu, kadang nggak cukup masuk. Jadi rupanya orang Amerika ini penasaran, maka Quran jadi the best seller setelah peristiwa sebenarnya. Jadi sebetulnya memang begitu ya. Kalau kita lihat kepada sejarah Islam zaman Nabi Muhammad SAW, siapa yang memperkenalkan Islam kepada non-Muslim? Itu musuh-musuh Muhammad SAW. Jadi waktu Muhammad SAW mulai dakwahnya terbuka, itu orang-orang Quraisy takut. Karena Muhammad ini kan good looking, nice. Muhammad ini kalau ngomong suaranya itu seperti mutiara keluar kan itu. Pasti nanti orang ketemu Muhammad tertarik kan gitu. Iya. Akhirnya dikirim juru bicara ke setiap pintu masuk Mekah. Bisa ada rombongan datang dari mana?
dari Yaman. Stop. Sebelum kamu masuk ke Mekah, hati-hati. Ada orang gila di Mekah. Iya. Kan gitu. Betul. Nah, akhirnya orang gimana? Penasaran kan? Penasaran, akhirnya ingin ketemu siapa ini orang gila ini. Sama sekarang CNN, New York Times, Fox News di sini mengatakan Islam teroris sebagainya. Apa yang terjadi? Justru orang Amerika jadi ingin tahu tentang Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kalau musuh Islam menyerang kita, itu kita kita pertahankan, tapi tidak usah khawatir, karena itu memang yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka akan terus. Yang penting kita, selama kita ini menjalankan agama dengan baik, itu apapun kekuatan tidak akan bisa menghancurkan kita. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sekali Ustaz, jazakallah khairan katsira ini. Ini tidak yang terakhir Ustaz ya, nanti kita sambung lagi. Banyak ilmu yang kita dapatkan, dan rekan-rekan semuanya, pemirsa di mana berada, kita doakan semoga Ustadz Joban istiqomah, panjang umur, sehat selalu, diberkahi, dan selalu memberikan pencerahan ya dengan Islam yang membawa rahmatan lil alamin bagi seluruh kaum muslimin di mana pun berada. Sekali lagi terima kasih Ustadz, dan mohon doanya semoga ketularan Ustadz. Saya juga pengen ke sana ini kalau bisa ini kapan-kapan. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.